Pak, terhadap laporan Bapak ke Barreskrim seperti apa Pak? Sebagai warga negara, kita akan taat asas statut. Tanggapannya gimana Pak? Tanggapan apa? Terkait dengan laporan itu Pak? Ya kan itu hak setiap orang untuk melaporkan. Selaku tim hukum dari Pak Gubernur, ya kami sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Ya, bahwa sampai hari ini tidak ada warga Bekasi yang anaknya masuk ke barak militer. Partai PDI Perjuangan yaitu Kang Ono Surono. Kang Ono menyampaikan bahwa ia akan membackup dan memberikan pengacara terbaik kepada Adel Setiawan. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau-bau militer, melibatkan anak-anak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan heboh viral ya dari video-video netizen ya, kita mendapatkan beberapa informasi menarik tentang update ya, perkembangan terbaru ya, pelaporan KDM oleh Adel Setiawan ya ke Barreskrim Polri ya. Yang pertama yaitu tentu saja ya, ada tim hukum Jabar Istimewa yang menyatakan sikapnya ya, membuat pernyataan, nanti kita lihat bersama. Dan yang berikutnya ada video ya yang mengungkapkan bahwa Adel Setiawan itu didukung ya, ada yang dukung ya. Siapa yang dukung? Ya penasaran? Kalian ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja nih biar nggak penasaran. Let's go. Yes, oke langsung aja nih dengan video pertama. Kemarin pelaporan ya, ini kepada Pak Gubernur di Barreskrim terhadap anak yang merasa anaknya dimasukkan ke barak militer ya. Kami sampaikan gini, selaku tim hukum dari Pak Gubernur, ya kami sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Ya, arahan Pak Gub sampaikan kepada kami adalah bahwa kami masih menunggu situasi apa yang akan ke depan. Ya. Yang jelas bahwa sepengetahuan dan sepenelusuran kami sampai hari ini, ya. Yang mengaku orang tua itu, ya, yang mengaku wali dari orang yang dimasukkan ke barak, ya, menurut catatan kami dari tim hukum dan juga kami sudah cek di ke pihak terkait bahwa sampai hari ini tidak ada warga Bekasi yang anaknya masuk ke barak militer. Ya, itu sekilas. Nanti mungkin kita bisa lihat lebih lengkapnya ya. Intinya tim hukum Jabar Istimewa sudah siap ya, dan sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, nih seru nih, kalian harus dengar. Selamat pagi. Saya baru baca berita berkaitan dengan laporan Adel Setiawan ke Barreskrim berkaitan dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang membarakkan anak-anak yang butuh perlakuan khusus. Artinya anak-anak yang membandel, yang sekolah dan orang tuanya tidak lagi mampu menanganinya. Kemudian Adel mengatasnamakan orang tua siswa atau wali murid melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Langkah Adel Setiawan ini direspon oleh Senator Provinsi Jawa Barat, yaitu dari Partai PDI Perjuangan, yaitu Kang Ono Surono. Kang Ono menyampaikan bahwa ia akan membackup dan memberikan pengacara terbaik kepada Adel Setiawan dalam hal Adel Setiawan ini mencari keadilan katanya. Wah. Ini kalian dengar kan ya? Nggak salah denger nih Mas DU ya. Katanya Ono Surono ini mau membackup ya Adel Setiawan dan mencarikan pengacara bahkan seperti itu ya. Menurut akun TikTok Zaki Chong ini ya, beliau baca berita seperti itu ya. Oke lanjut aja ya, kita dengerin sampai tuntas nih. Saya jadi bingung, konsep keadilan yang kayak gimana sih yang dicari oleh Adel Setiawan ini? Atau setidaknya Kang Ono Surono ini punya konsep keadilan yang semacam apa, sehingga langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menertibkan anak-anak yang butuh perlakuan khusus ini dianggap tidak punya rasa keadilan. Saya jadi bingung, konsep keadilan yang seperti apa yang dicari oleh Adel Setiawan ini. Kedua, saya juga jadi bingung bertanya-tanya, apakah kemudian anaknya Adel Setiawan ini juga dibarakkan? Kalau anaknya Adel Setiawan ini tidak menjadi bagian dari anak-anak yang dibarakkan oleh Kang Deddy Mulyadi, lah terus urgensinya dia untuk pribadinya dia apa? Apakah dia sebagai pribadi atau sebagai kepala keluarga
atau sebagai orang tua murid merasa dirugikan. Kalau tidak ada kan tidak punya legal standing. Sudahlah, jangan cari panggung di situ. Orang-orang sudah pada tahu. Sekarang ini era keterbukaan. Buat Adel Setiawan, kalau mau cari panggung atau membuat panggung untuk mencari popularitas, mending terjun langsung ke dunia politik. Itu jauh lebih bermartabat. Pesan yang lain untuk Kang Ono Surono, Kang, eman Kang, bagi saya sampean ini salah satu public figur dalam hal politik yang menurut hemat saya bagus, cemerlang, inovatif, kreatif. Jangan rusak nama baik Akang. Hanya apa ya bahasanya, hanya karena apa ya udah yang penting berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi gitu. Jangan begitu Kang. Rusak nama sampean nanti. Bisa-bisa nanti suaranya PDI Perjuangan di 2029 di Jawa Barat bisa down, bisa hancur. Karena kenapa Kang? Diakui atau tidak, apa yang menjadi kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini sangat diapresiasi oleh banyak kalangan. Menurut hemat saya, jangan begitulah Kang. Sekali lagi untuk Adel Setiawan, kalau mau cari panggung, mending terjun langsung ke dunia politik. Nyalek ke, jangan mencari panggung di situ. Panggungnya tidak ada di situ, panggungnya mau roboh. Kalau dirimu naik panggung di situ, dirimu hancur. Aduh, ya Allah, keadilan yang kayak gimana yang kau cari Adel Setiawan? Sini ngopi ke Malang, tak tanggung transportasinya. Kalau perlu saya akomodasinya wis. Mari kita ngopi, saya sediakan kopi terbaik di Kota Malang. Mari kita berdiskusi berkaitan dengan langkahnya Kang Deddy Mulyadi. Terakhir, pesan saya buat senior saya, Kakanda Kang Deddy Mulyadi, teruslah melangkah Kakanda. Saya ya sebagai aktivis media sosial, meskipun hanya sekup TikTok, selalu mensuarakan bahwa hal baik mau dipola bagaimanapun, mau dikritik bagaimanapun, mau dikecam bagaimanapun, dia akan tetap baik. Namun terkadang hal baik itu baru kelihatan nanti dampaknya, bukan saat ini. Bukan begitu Kakanda? Semangat. Iya, mantap sekali ya. Itu tadi info penting ya. Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Itu dari Prabowo ya. Diskusi. Diskusi aja, kelamaan ya. Ini seru nih. Hari ini akan menjadi hari yang finish. Nah, ini kita baca dulu. Ada yang paham nggak kode tangan Bapak Aing? Coba komen ya warga Jabar. Bapak Aing ketika selfie bersama Ono Surono berikan kode jempol ke bawah. Seru banget ya. Tuh. KDM juga foto dengan orang lain, tapi nggak jempol ke bawah. Coba kita lihat sekali lagi nih pas jempol ke bawah. Hari ini akan menjadi hari yang finish. Iya. Udah. Lanjut. Assalamualaikum Nih, info warahmatullahi penting lagi ya. wabarakatuh. Lur, apa yang kamu tanam, kamu yang menuai. Apa yang kamu lakukan, kembali lagi kepada dirimu. Ingat Lur, orang yang sudah baik, jaga kebaikannya. Jangan engkau hianati, jangan engkau dustai, disenggol-senggol orang yang baik. Lur, tahu nggak? Si Adel dilaporkan kembali. Adel Setiawan yang melaporkan KDM Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Saat ini dia dilaporkan kembali. Kerasa si Adel. Del, yang namanya orang melaporkan ada hukum pidananya.
Yang pertama ya, orang-orang yang maling, unsur penipuan, ya, merugikan orang banyak, dan ada barang buktinya yang masuk ke hukum pidananya. Ini orang yang baik dilaporkan. Di mana hukum pidananya? Del. Dunia ini sebuah permainan, Lur. Bermain akal yang cantik dengan akal yang sehat. Dunia itu kembali lagi kepada diri kita. Oke, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini siapa nih? Laporkan kembali. Oh, ada lagunya guys ya. Ada lagunya, Adel dilaporkan balik ya. Iya. Ini ekspresi dari ini ya, netizen ya. Fitnah membungkus kebenciannya dengan menyebutkan ini adalah kebebasan, gitu, kebebasan dalam berpendapat. Banyak orang menyampaikan hujatan dengan dibungkus bahasa ini kan negara demokrasi, gitu ya. Jadi kalau kita tidak PK gitu ya, kalau kita tidak sanggah, kalau kita tidak bantah mereka-mereka ini, maka seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu adalah sebuah kebebasan, apa yang mereka sampaikan ini adalah sebuah wujud demokrasi gitu ya. Mantap bosku, atur nuhun Kang. Sebenarnya bukan gitu ya. Atur nuhun ya. Atur nuhun Aryan, Azian gitu ya. Live ya. Sebenarnya kalau kita melihat esensi dari apa yang mereka sampaikan itu bukan suatu kebebasan berpendapat, bukan suatu bentuk demokrasi. Tetapi mereka membungkus kebenciannya, membungkus fitnahnya dengan bahasa ini kan kebebasan berpendapat. Ya, berpendapat itu dilindungi. Fitnah membungkus kebenciannya dengan menyebutkan lanjut, guys, ya. Ini adalah anggota TNI guys ya. Jadi kenapa nggak sekalian TNI yang dilaporkan gitu ya? Kalau ngelaporin KDM kan itu udah ada kerjasama ya dengan TNI. Kenapa nggak berani ya? Ayo ditantang tuh Adel, coba laporin TNI. Lanjut. Ini profesor ya ngomongnya. Apakah bisa ketika anak bermasalah secara karakter bahkan tindak pidana lalu diselesaikan dikirim ke tentara? Bisa dengan catatan. Apa catatannya, Prof? Catatannya setelah di situ dia tetap dipandu, dibimbing dengan Tripusat Pendidikan. Sekolah terus melaksanakan program itu dengan baik. Ya, bukan. Kemudian rumah di ya sewaktu pendidikan di rumah. Jadi dikombinasi ya? Iya, dan masyarakat peer groupnya. Jadi memang pendidikan apapun tanpa melibatkan secara komprehensif tidak akan berhasil. Termasuk sekolah itu sendiri. Kalau hanya di sekolah, banyak anak-anak bandel bukan karena di sekolah. Oleh karena itu jangan menyalahkan programnya. Perbaiki programnya, ayo kita bareng-bareng. KDM saya kira sudah punya komitmen yang baik untuk itu. Gitu. Bahwa yang dulu-dulu tidak berhasil, jangan disamakan dengan ini. Kondisinya berbeda, zaman Orde Baru, ya, bagaimana militerisme ketika itu, pendekatannya juga berbeda. Sekarang zaman reformasi, pendekatan humanis juga dilaksanakan. Iya, ini menarik sekali. Ini dari Profesor Cecep Darmawan yang ngomong ya. Jadi daripada nyinyir gitu ya, mending kasih masukan, diperbaiki programnya seperti itu ya. Barangkali ada yang kurang-kurang itu dikasih masukan, diperbaiki. Kapan hari itu ada tuh Yeni Wahid kalau nggak salah ya, kasih masukan bagus. Kalau untuk istilah ngomong anak nakal, jangan bilang anak nakal lah ya, anak yang berperilaku khusus kan gitu kan, bahasanya aja diganti. Cuman kalau soal barak militernya beliau kayaknya oke-oke aja kayak gitu ya. Ya intinya ada yang kurang kita perbaiki bersama-sama gitu ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi langsung dengan KDM. Jika Anda punya keberanian untuk sekedar ngobrol, ya silakan Anda datang ke Gedung Pakuan. Atau barangkali kejauhan ya ke Lembur Pakuan Subang deh. Ini akan lebih terhormat daripada Anda menjadi bulan-bulanan warga Jawa Barat. Atau mungkin Anda punya motif lain di balik pelaporan Anda terhadap KDM, yaitu masalah lain. Ingat Bang Adel, kami sudah tidak ada harapan lagi, atau kami merasa pesimis dengan sistem pendidikan formal yang selama ini dijalankan terkait pendidikan mental dan akhlak.
Maka KDM melakukan ini sangat kami setujui, karena kami merasa percaya dengan cara tersebut. Dan perlu diingat, Anda juga harus bertanggung jawab sebagai orang tua. Maka langkah Anda pun akan selalu kami kritisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Oke, lanjut. Nah ini Itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau-bau militer, melibatkan anak-anak. Nah kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Ini kan terkait dengan pidana. Oh ya, Bang Adel, nges lah aing mau ngalatih di budak paskibrakanya. Sama budak paskibraka teh dilatihna ku TNI jeung Polri. Eta berbau militer. Namun aya nu salah teh di push up atau kita lari atau kumahan. Oke, aing bisa dipidanakeun euy. Oke, aing mau bisa nyatu anak pamajikan aing mah mun aing di penjara. Ayeuna mah nu ngibarkeun bendera ganti we di ormas ya. Cocok. Terus pelatihna Mang Adel. Pelatih baris berbarisna jeung ngibarkeun bendera pusaka ke 17 Agustus. Geus lah aing mah pusing lah. Sok kitu we lah barudaknya. Bantuan mikiran hak aing lieur. Panadol mana panadol? Paramek aing pusing. Jadi kalau memang hal itu bisa dipidanakan menurut Bapak anggota TNI ini, beliau kan sering tuh ngelatih paskibraka itu ya. Itu ada baris-baris dan segala macamnya, itu bisa dipidanakan berarti kan gitu kan. Kalau mau seperti itu ya mending suruh ormas saja ya yang ngelatih baris-baris katanya. Terus dibantu sama Adel Setiawan ya supaya ini ya ngelatih baris berbaris ya. Karena takut dipidanakan ya lama-lama ntar ya. Oke, lanjut ya. Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh warga Jawa Barat bernama Adel Setiawan terkait kebijakan memasukkan anak nakal ke barak militer. Yang jadi pertanyaannya adalah, Pak Adel Setiawan punya masalah apa Bapak? Coba Bapak. Kalau Bapak punya masalah, istilahnya mending istilahnya duduk bareng, ngopi bareng bersama Kang Deddy, pasti dapat solusi Pak dari masalah Bapak. Dapat kopi gratis dan mungkin pulangnya juga diamplopin Pak. Biasanya kan Pak Deddy itu murah apa namanya ya? Istilahnya murah senyum, baik hati, dermawan juga Pak Deddy. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Adel Setiawan ini memang inisiatif dia atau ada yang istilahnya mendorong untuk melakukan hal tersebut nih? Kalau ada nih Bapak nih, apa alasannya? Siapa tahu mungkin ini mah siapa tahu ya, ada sogokan atau nominal yang diberikan kayak gitu Pak. Jadi buat Pak Adel Setiawan nih, kalau misalkan ada yang ngasih dorongan kayak gitu, jangan mau lah Pak, hati-hati Pak. Jangan sampai uang yang tidak seberapa tapi istilahnya Bapak zolim ke orang yang baik, nanti Bapak kena batunya Pak. Nanti Bapak sial Pak nanti Pak. Gitu aja nih, hati-hati ya Pak Adel Setiawan. Iya. Dan ini memang pertanyaan yang dinanti-nanti publik ya. Jadi apakah ada yang mendorong ya gitu ya? Siapakah yang mendorong Adel untuk melaporkan KDM ya, awalnya Komnas HAM lalu ke Bareskrim ya? Apakah itu memang murni inisiatifnya sendiri ya? Kayak kurang kerjaan banget gitu ya. Oke, lanjut ya guys ya. Gubernur Deddy Mulyadi dilaporkan terkait ke barak militer. Tim hukum Jabar Istimewa siap hadapi tah dengekeun Adel Setiawan ya. Mane sakedeung deui dilaporkeun tah ku tim hukum Jabar Istimewa, tingali atuh ngabreng-breng kieu ya. Kami sudah berdiskusi dengan Pak Deddy dan sedang melakukan kajian mendalam. Ini hal biasa bagi pemimpin berinovasi. Kami tidak gentar dan akan membela kebijakan yang sudah melalui prosedur dan persetujuan orang tua. Oh, kata salah satu pengacara. Mengatakan program barak militer dilakukan secara legal, tidak melanggar hak anak dan telah melalui persetujuan tertulis dari pihak keluarga.
tah dengekeun ada mana siap-siap we sakedeung deui lah di Malik digugat ku tim pengacara tidak dimulyadinya tong ti brating bisi jual aya nu ngajemput dinya tak keur sare digugudug ku polisi siap-siap we make baju oranye lah siap-siap lieur urang baju oranye model maneh mah ukur cap perungkul ya. Oke, ini dari tim hukum Jabar Istimewa nih ya. Kita baca pelan-pelan ya. Perkara hukum yang ditangani tim hukum Jabar Istimewa yaitu perkara-perkara hukum yang diinstruksikan, diperintahkan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Jadi ini dari salah satu akun anggota tim hukum Jabar Istimewa yang mana KDM ternyata mungkin enggak ini ya, enggak ke-up ke medsos ya. Ini ada sedikit aja cuplikan. Beliau habis kunjungan ya. Ini baru 20 jam yang lalu ya. Pokoknya tadi malam lah ya, mungkin ya. Ini udah ada pertemuan ya antara tim hukum Jabar Istimewa dan KDM ya. Ya, pastinya bahas siapa lagi kalau bukan bahas Aden ya. Tuh, KDM tuh. Ini habis ada pertemuan ya. Ya. Nah ini Pak, ini barusan kelihatan ada Pak Jutek Bongso ya, yang mengantarkan KDM menuju mobil, lalu ini KDM bertolak seperti itu ya. Ya, oke, kita lanjut ya. Intinya mereka sudah ada pertemuan dan kita lihat lebih lengkap lagi ya pernyataan dari tim hukum Jabar Istimewa tadi ya. Lanjut nih. Terkait isu kemarin pelaporan ya kepada Pak Gubernur di Barreskrim terhadap anak yang merasa anaknya dimasukkan ke barak militer ya. Kami sampaikan gini. Selaku tim hukum dari Pak Gubernur ya, kami sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur ya. Arahan Pak Gub sampaikan kepada kami adalah bahwa kami masih menunggu situasi apa yang akan ke depan ya. Yang jelas bahwa sepengetahuan dan sepenelusuran kami sampai hari ini ya, yang mengaku orang tua itu ya, yang mengaku wali dari orang yang dimasukkan ke barak ya, menurut catatan kami dari tim hukum dan juga kami sudah cek di ke pihak terkait bahwa sampai hari ini tidak ada warga Bekasi yang anaknya masuk ke barak militer. Dan yang kedua, bahwa setiap anaknya yang dimasukkan ke barak militer pasti ada surat izin orang tua yang menyerahkan kepada persetujuan orang tuanya menyerahkan kepada pemerintah, kepada pihak Rindam untuk dididik. Dan menurut saya pemahaman pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menurut kami salah kaprah. Karena itu kami tidak memiliterkan anak di dalam program Pak Gub itu. Ya, apa bedanya dengan pramuka, baris berbaris yang biasa dilakukan di school ya. Kemudian sebagaimana kita tahu selama ini ada paskibraka yang tiap tahun dan dididik juga oleh militer sudah puluh-puluh tahun. Dan itu anak-anak sekolah juga ya, mendisiplinkan anak-anak itu untuk kembali menjadi anak yang taat, anak yang patuh, anak yang benar, penuh disiplin. Itu kira-kira ya. Mungkin Bang Nuli ada langkah hukum juga. Cukup. Ada langkah hukum juga Bang? Ada langkah hukum juga? Ya belum. Kami nunggu ya, kami pendalaman dulu, kami kaji ya. Saya pikir biasa lah itu, kan sudah dilaporkan juga ke Komnas HAM, sudah dilaporkan juga kemana-mana kan. Ya nggak apa-apa, kan pasti orang mau maju pasti banyak yang nggak suka, biar aja nggak apa-apa ya. Itu arahannya Pak Gub kepada kami ya. Itu tadi ya pernyataan dari tim hukum Jabar Istimewa. Oke. Dan ini video terakhir ya dari salah satu netizen, ulasannya sungguh bagus ya. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Ini sangat bagus tadi Mas udah lihat ya. Wah. Sudah nggak beres, orang kayak gini udah nggak beres. Nggak beres manusia yang seperti gini. Sekarang begini aja, orang ini melaporkan Pak Deddy Mulyadi, tujuannya agar Pak Deddy Mulyadi dipenjara, agar Pak Deddy Mulyadi masuk bui, masuk sel, begitu. Orang yang sudah itikadnya melaporkan seseorang pucuk pimpinan di mana kiprah kerja kinerjanya, kebijakannya sangat-sangat berkiprah demi kepentingan masyarakat dan rakyat, betul-betul orang pemberani ini benar.
Kenapa saya katakan demikian? Karena etika dia mah pinginnya supaya sama yang di atas. Sama. Kalau yang di atas agar Pak Joko Widodo agar dipenjara, dilengsarkan, ini kan mulai begitu. Agar istilahnya Pak Deddy Mulyadi dipenjara dan mungkin nantinya harus dilengsarkan. Percaya nggak ini antek-anteknya si Rizal Padilla sama Amin Rais mungkin? Kalau orang sudah ada antek-antek seperti demikian, kalau di Jawa Barat sudah muncul manusia-manusia sedemikian, kalau orang yang sudah ingin meranahkan pimpinan di mana kebijakannya, di mana istilahnya kiprah kerjanya, demi betul-betul demi kepentingan masyarakat dan rakyat, seakan hanya dia dirugikan, merasa dirugikan gara-garanya ada anak-anak yang sekarang dibina, dididik di barak militer. Sampai setega-teganya manusia seperti gini mau menjarakan seorang pimpinan di mana istilahnya betul-betul sangat diharapkan oleh masyarakat rakyat Jawa Barat. Apakah manusia kayak begini istilahnya tidak punya tujuan buruk ke depannya? Saya tidak percaya dia istilahnya bergerak sendiri. Saya tidak tahu ini di belakangnya siapa. Masyarakat Jawa Barat, rakyat Jawa Barat berpikir dong, kalau seorang pucuk pimpinan sudah dilaporkan agar dibui, agar dipenjara, lantas siapa yang akan menggantikan misalkan pimpinan di Jawa Barat? Siapa mungkin sekarang? Wakil gubernurnya. Kemudian sekarang istilahnya ada itikat apa orang seperti begini? Kalau bukan punya tujuan busuk nanti ke depannya. Kalau seorang pimpinan, seorang manusia masih ada kebijakan ngeritik sepedas-pedas yang ngeritik, itu dianggap wajar. Kalau orang awalnya sudah betul-betul kemarin-kemarin aja sudah terus menghambat-hambat, terus istilahnya membicarakan salah sampai berani memajukan, sedangkan yang dirugikannya siapa? Siapa yang dirugikannya? Dia mengejar pasal. Sedangkan istilahnya Pak Deddy Mulyadi menitipkan anak-anak ini di barak militer, itu betul-betul sebelumnya pun juga riset dulu, pikir-pikir dulu, diuang dulu. Sedangkan orang ini sudah dua hal menganggap. Yang pertama, Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat menganggapnya adalah istilah mau membinasakan anak-anak ini di barak militer. Gobloknya orang itu. Yang kedua, menganggap beri tempat di instansi militer itu adalah betul-betul markas orang-orang yang tidak baik, tidak benar, penjahat. Mungkin aja dia menganggapnya teroris terhadap TNI. Jangan diberi baik orang-orang kayak gini, nanti ke depannya dia sudah punya merencanakan pucuk pimpinan Jawa Barat harus dipenjara. Apa? Ada itikat baik? Kebusukannya sudah kedampak. Mana yang merasa dirugikan oleh Pak Deddy Mulyadi? Apakah istilahnya kalau seandainya orang tuanya seluruh yang dimasukkan barak, yang protes baru ada tindakan misalkan teguran, siapa sekarang yang berprotes? Kalau aja 1-2 yang protes, cuma dia yang protes. Tujuan dia di belakangnya ada siapa? Awas, barang siapa warga masyarakat, siapapun yang ingin memenjarakan pimpinannya padahal pimpinannya benar dalam kerja jabatan, ada rencana busuk ke depannya. Harus hati-hati bila perlu. Karena ingat dong, rentetan di atas siapa yang ingin menghancurkan Indonesia itu siapa? Saya pernah berkata dulu sebelumnya, saya katakan Bapak berhati-hati. Di belakang Bapak istilahnya ada yang istilahkan hati-hati bahwa orang, seandainya orang mengkritik sekeras apapun, seandainya orang istilahnya menghujatnya sebesar apapun, kalau nuraninya belum sampai istilahnya melaporkan pimpinan ke ranah hukum, berarti itu manusia masih dianggap wajar. Tetapi ini bukan ajar, kurang ajar. Sudah melaporkan pimpinan akan dibui, akan dipenjara.
Seandainya dia menuntut ke Bareskrim, dia akan memilah dua-dua dengan mengadukan pasal, bukan protes dari masyarakat atau dari orang tuanya. Apa mesti dibiarkan? Silakan yang berkiprah kepada Deddy Mulyadi, para lawyer, silahkan sekarang mereka yang percaya kepada Deddy, buat tuntutan balik ke mana orang ini. Karena kalau dia dibiarkan, nanti tidak ada efek jerah. Di Jawa Barat akan bermunculan manusia-manusia yang ingin memenjarakan Pak Deddy Mulyadi. Kalau seandainya dia misalkan ada sesuatu, tujuan melaporkan ke namanya keperluan melaporkan. Sedangkan kerja kinerjanya Pak Deddy Mulyadi itu sudah dikontrol, pucuk pimpinan presiden saja sudah memberi kebijakan. Tanggung jawabnya istilahnya Pak Deddy Mulyadi kepada presiden, di mana presiden menegur, besok aja berhenti. Manusia yang lapor Komnas HAM, yang lapor ke ini, yang lapor ke KPK, yang lapor sekarang lapor ke polisi. Kalau dibiarkan orang ini, kalau sudah melangsungkan kepada ranah hukum agar pucuk pimpinan sekarang di penjara, ini manusia patut tuntut balik. Tuntut balik. Para penjagaan istilahnya, para lawyer, para siapapun, masyarakat rakyat Jawa Barat, jangan diam, tuntut balik. Karena ini ingin memenjarakan Gubernur Jawa Barat. Ya, itu tadi guys ya, menarik sekali, cukup panjang ya. Oke, ya mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, dan di video berikutnya tentu saja kita masih ada video-video menarik lainnya ya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.